Nah, baik. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai materi ketiga, itu mengenai menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu perkelahian antar pelajar? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan? Tauhan. Dan apa itu minuman keras? Dan tahu? Miras itu contohnya miras. Nah, apa itu narkoba? Kalian sudah tahu? Pernah dengar nggak narkoba? Sudah pernah kan? Tahu apa itu narkoba? Apa? Itu contohnya atau contohnya apa? Narkoba itu adalah. Nah, jadi kalian sudah tahu kan? Nah, di sini kita akan mempelajari memahami mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, pertama mengenai menghindari perkelahian pelajar. Nah, silahkan dilihat ke depan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan saling mencintai. Nah, maukah kalian tunjukkan satu amalan jika dilakukan membuat kalian saling mencintai? Itu adalah sebarkan salam. Apa itu? Sebarkan salam. Apakah kalian tahu apa itu sebarkan salam? Sebarkan salam itu menyebarkan kebaikan, hal-hal positif kepada sesama teman atau sesama masyarakat lain. Nah, selanjutnya menyebarkan salam itu berarti menyebarkan kedamaian, sebab kata salam mengandung makna kedamaian, keselamatan dan juga keamanan. Karena itu orang yang mengucapkan salam hakikatnya mengucapkan doa kepada pihak yang diberi salam agar senantiasa mendapat kedamaian. Silakan kepada Ibu Nova, silakan dibaca apa yang disebarkan salam. Suaranya tolong dikeraskan. Jadi yang berikutnya, Dok. Sebarkan salam menyebarkan salam. Bisa Nova. Minus apa? Menyebarkan salam dua berarti ya. Sekarang dari sifat. Menyebarkan salam artinya menyebutkan kedamaian. Nah, itu akan di depan. Menyebarkan salam depan membaca sebelum jelaskan depan. Orang yang mengucapkan salam hendaknya mengucapkan doa kepada pihak yang memberi salam agar senantiasa mendapat kedamaian, kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikan Allah Subhanahu wa Nah, selanjutnya mengenai program perkelahian pelajar. Di mana perkelahian itu adalah, silakan jangan dibaca apa itu perkelahian pelajar. Tahu? Ibu jelaskan lagi ya, silahkan disimak. Perkelahian itu adalah suatu tindakan kekerasan atau agresi, di mana dilakukan oleh sekelompok pelajar seperti kalian dengan kelompok yang lain yang berusaha untuk menyingkirkan
budaya. Apakah ada di antara kalian yang melakukan perkelahian antar pelajar? Tidak. Tidak. Nah, selanjutnya mengenai tawuran. Apa itu tawuran? Tawuran itu adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Seperti kita, kalian terus kalian apa? Belajar kan? Nah, jangan sekali melakukan perkelahian, itu akan memberikan dampak bagi kalian masa yang akan datang. Selanjutnya, kenakalan pelajar atau remaja. Di mana kenakalan pelajar atau remaja ini adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum yang diketahui oleh anak itu sendiri, bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, dia bisa dikenai hukuman. Nah, selanjutnya itu penyebab adanya perkelahian pelajar. Apa saja penyebabnya? Adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor tekanan yang besar dari masyarakat sendiri, misalnya kemiskinan di satu sisi, atau sementara di pihak lain orang kaya sering mempertontonkan kekayaannya. Nah, sehingga terjadinya perkelahian antar pelajar bersama teman kalian sendiri. Nah, selanjutnya adanya perkelahian pelajar disebabkan oleh faktor jenis kelamin, bahwa anak-anak laki lebih nakal dibanding anak perempuan, betul? Ya, alasannya anak laki-laki biasanya lebih nakal atau besarnya budaya maskulin sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Selanjutnya, pada cara mencegah perilaku menyimpang. Nah, bagaimana cara mencegah perilaku menyimpang? Itu melakukan usaha meningkatkan kemampuan belajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat kita masing-masing. Nah, jangan membiasakan menyemarakan pekerjaan meski dengan saudara sendiri, justru itu bisa memicu iri hati. Pernah kalian iri hati kepada teman? Pernah? Udah. Nah, selanjutnya masuk pada menghindari minuman keras. Kalian udah tahu dulu apa itu minuman keras? Pernah mendengar? Pernah mencoba? Tidak, benar tidak pernah mencoba. Baik. Nah, kita akan memahaminya. Selanjutnya pengertian miras atau kamar. Tahu apa kalian miras? Orang mengenal miras kamar? Tidak. Perhatikan ya bahwa kamar ini adalah, nanti kalau tidak memperhatikan maka pada soal kelompok. Kalau tidak kecewa berarti nilainya kamar itu adalah bahan jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal kita. Kita kesadaran seseorang atas apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Nah, Rasulullah itu bersabda bahwa setiap yang memabukkan adalah kamar dan setiap kamar itu diharamkan. Berarti kamar itu apa? Keras. Diharamkan apa tidak? Diharamkan atau tidak Pak? Haram apa halal? Nah, jadi jangan coba-coba untuk minum. Nah, kemudian lagi. Nah, sekarang perhatian yang lain. Sekarang ke depan. Jenis khamar ini adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis. Selain itu pembersih, pelaut, bahan bakar dan sebagai campuran zat kimia. Nah, jadi kalian hati-hati kalau
minuman keras bisa dihindari. Jangan dicoba-coba karena bisa merusak kita sendiri. Paham, Vigo? Ada. Nah, selanjutnya masuk pada ada dalilnya kan? Dalil yang mengharamkan miras. Ada yang bisa membaca dalilnya? Karena lagi dijelaskan. Ada yang bisa? Langsung aja yang punya arti. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum keras berjudi atau berkumpulan untuk berbahala dan mengundi nasib dengan anak panah dalam perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi. Setan bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidaklah kamu mau berhenti dalam surat Al-Maidah Sampai dibuat Rani. Nah, itu adalah dalil mengenai larangan miras. Miras itu apa? Minuman keras. Ya, miras itu minuman keras. Nah, selanjutnya masuk pada sikap kita terhadap kamar. Apa sikap kita terhadap kamar? Coba bisa baca. Rizky, silakan dibaca apa sikap yang pertama. Sikap Rizky. Dengar. Kenapa ini silakan disimpan didengar kawannya. Apa yang tanya? Berteraskan Rizky. Sikap kamar Pertama, tidak coba-coba memakai itu miras, karena berbahaya dan mengakibatkannya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dua, kamar judi merupakan atau mempersembahkan sesuatu Allah dan mengundi nasib. Semua itu adalah ricis ya. Jadi sikap dan perbuatan yang aman tercela untuk ini bukan disalahkan. lalu kalian apa sikap terhadap kamar? Baik, apa Aldi yang ketiga Aldi? Coba baca Aldi yang ketiga. Apa sikap terhadap kamar? Saya baca. Nah, selanjutnya para narkoba. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia, di mana narkoba atau narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri. Itu narkoba juga termasuk kamar tadi ya, yang dimana kamar berisi laporan disebut perilaku yang sangat buruk, jijik, kotor atau najis. Itu narkoba. Kalian pernah mencoba narkoba? tidak. Mendekati narkoba? Tidak. Kalau bisa dijauhi, jangan sampai mendekati narkoba karena kalian nanti akan terjerumus dan bisa merusak masa depan kalian sendiri. Jadi coba narkoba. Nah, jadi penyalahgunaan narkoba itu
penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia? 7,2 juta. Nah, apa saja narkoba yang sering digunakan? Silakan dibaca semua saja narkoba yang digunakan. Nah, korban kendaraan pemilik misalkan dilaporkan kalau kalian akan tersangka menggunakan narkoba tersebut. Nah, selanjutnya itu morfin, kokain, hasis, dan opium. Nah, itu juga termasuk pada narkoba. Nah, orang yang ketergantungan memakai narkoba itu bisa menimbulkan gejala obat atau pecandu yang bisa menyebut sakau yang maknanya sakit. Ya, orang yang ketergantungan dengan narkoba menimbulkan penderitaan yang luar biasa akibat mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya, narkoba ini merupakan gangguan perilaku dan perbuatan antisosial seperti jadi narkoba itu bisa membuat kita gangguan perilaku seperti berbohong, bolos sekolah, itu bisa efeknya malas, mencuri, melanggar aturan, dan juga tidak disiplin. Nah, tidak disiplin tadi banyak. Itu termasuk pada orang yang memakai narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini perbuatan yang melanggar hukum pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Nah, apa saja dampak yang penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental? Silakan dibaca. Video saya baca video apa saja dampak penyalahgunaan narkoba pertama. Dampak fisik apa? Saya baca. Fisik, adalah fisik seperti penurunan berat badan, monotot, kebutaan, dan mungkin jadi apabila penggunaan narkoba dibiarkan bersih dan kerusakan atau dilakukan jadi dampak dari penyalahgunaan narkoba. Kedua, penyalahgunaan narkoba menyebabkan masalah kesehatan tubuh, depresi, kecemasan, dan berbagai bagian dalam itu kemudian kegerasan juga bermuncul. Tiga, penggunaan obat-obat terlarang yang lebih berbahaya karena dampaknya yang makin besar dalam kesehatan manusia. Nah, baik, kepada Ido, silakan berikan atur buat Ido. Jadi udah bisa kan apa saja dampak narkoba, itu apa saja, minta itu apa saja. Maka ada anggota dari pertanyaan properti. Nah, apa saja sifat kita mengkonsumsi narkoba? Sifat kita dengan narkoba apa saja? Yang pertama, personal. Itu pribadi ya, personal pribadi. Yang pertama, perilaku impulsif, depresi. Itu bisa menyebabkan depresi bagi yang mengkonsumsi narkoba. Meningkatkan risiko kematian. Nah, narkoba bisa meningkatkan apa? Bisa membuat kita mati lebih cepat. Kehilangan pekerjaan, hubungan keluarga rusak, dan
dampak dari akibat narkoba. Selanjutnya dampak akibat narkoba dari sosial. Apa itu? Ananda, silakan dibaca Ananda. Dampak sosial, saya baca Ananda. Coba, Bo. Dan akibat cedera narkoba yang nomor 2 sosial. Keras. Bagi keluarga dan masyarakat, selain itu bisa meningkatkan risiko tindakan kriminal dan berkontribusi terhadap masalah kemiskinan serta ketidakserapatan di masyarakat. Hukumannya kalian sudah. Hukuman penggunaan dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah suatu tindakan yang melanggar hukum. Seorang yang terbukti bersalah terhadap hal tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara dan bebas. Baik, teman-teman, Anda kami terangkan 2004. Nah, bagaimana pencegahan atau pengobatan dari narkoba? Pencegahan pertama itu apa? Yang pertama, kita mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah dari Allah. Yang kedua, menjalin komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga. Yang ketiga, menggunakan waktu luang dengan cara positif. Dari pencegahan, cara bagaimana cara pengobatan dari narkoba. Dapat ada gambaran siapa? Bagaimana pengobatan dari narkoba? Itu Pencegahan pengobatan baca keras ya. pencegahan mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah buat Allah, menjalani komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga, menggunakan waktu luang dengan hal yang positif, dan mengendalikan kemampuan daya, minat, dan bakat serta hobi kalian. Tidak bergaul dengan siapa yang dulunya adalah kebutuhan narkoba, ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat dan aman, peduli, terbuka, penuhi perhatian dan tanggung jawab serta kasih sayang, dijauhi lingkungan dan rawan menggunakan narkoba dan zat adiktif lainnya. Pengobatan mengikuti program rehabilitas, memperbanyak terapi kognitif dan perilaku, menjauhi pemikiran yang meremehkan bahaya narkoba, melindungi bergaul dengan lingkungan yang mempromosikan narkoba. Bukan hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga degradasi sumber daya manusia, termasuk juga kejahatan lingkungannya seperti korupsi, pencucian uang, penjahatan, hingga perampokan. Nah, jadi bisa menjadi solusi yang integratif dan komprehensif, berdiri dari sanksi hukum, aturan dunia, serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba. Jadi kalian harus berhati-hati dengan yang namanya narkoba. Jika ada teman yang menawari kalian narkoba, apa sikap kalian? Atau malah mengikuti atau mau untuk ditawari? Jadi Rovan, nah, keren menonton.
Itu tagal biyahe mo nagpunta. Take ko na. Figo. Figo bili Figo. Panipagan ka na. Ako maganda. Sorry. Orang kan kalian bisa pelajarkan.
Sekarang kalian saya berbagi diri beberapa kelompok atau nanti kalau istilah ke depan per kelompok silakan bikin barisan geser kelompok atau kan kelompok siapa? Satu lagi sih, tolong tempelan. Kelompok satu orang lain datang. Saya kedua kelompok tadi kelompok satu. Kelompok bebas ibu Ini kelompok seorang-seorang. pasti depan silakan. Silakan. Foto sampai mau bawa sampai mau bawa.
Jalan keliling tengah-tengah. Nah, selain nama kata dua belai, sekarang perhatikan Dikri, Migo, itu tentu yang lakukan di depan dong. Nah, jadi merupakan buat pembelajaran menggunakan metode kooperatif tim turnamen. TGT ya, kan sudah dibagi ke beberapa kelompok. Nah, nanti atau kan siapa? Nanti setiap kelompok, semua kelompok ke depan dan membuat barisan sesuai kelompok yang mana kelompok kalian tadi, silakan di depan berbaris. Nah, nanti kalau siapa yang cepat menyelesaikan dapat hadiah uang. Nah, nanti kalian bergiliran menjawab pertanyaan. Misalnya teman kalian dapat, silakan gantian yang lain. Pertanyaannya dari Mas, silakan langsung dijawab di pertanyaan di atas. Jawaban itu ya. Nanti kalau sudah siap, bilang siap. Siapa yang pertama perhatian? Paham? Kalau kamu sudah bertanya. Sebenarnya di depan bisa dimulai.
Kok pada duduk gue dah. Lah, Silakan berdiri semua. Bukan foto dan berbaris sesuai kelompok tadi ya Ibu Rike. ke bawah siapa? Apa numpang itu? Ada bari kan? Ada bari. Alah, bagari sendek toh. Oh, ngumpul kan? Salah. Ya, anggap aja. Kenapa dulu? Kenapa? Berdiri semua. Baby. Ini cuma sekali Kita jadi di belakang. Nampak anak aku orang pas main game asik. Ya iko diva. Tuh nak nampak iko doh. Nah nampak lah. Berputar-putar saya. Ada. Rapi. Ngasih api, Bu. Oh. Nanti dalam tiga langsung cepat ke depan yang pertama karena dari saya kami menjawab pertama jangan mundur belakang lanjut yang kedua Coba sore diam ya. Oke, diam.
kesalahan. Nah, dari hitungan 3, yang depan yang langsung jawab. Pertanyaan pertama, kenapa Jawa langsung mundur belakang? Nanti yang kedua. Kenapa Jawa mundur? Jawabannya apa sih? Dari belokan 3 belakang di baris lagi. Dafa di mana? Peso 3 menjelek. Dafa 3. Maju lah. Jawa.
Sekali sila ko ng pek sa malinggo. Dia apa? Ikaw ang ano na nila. Wala na. Nyot nyot.
Tidak fokus belajar, terjadinya kesalahan, terjadinya kesalahan. Bagi kesalahan tubuh, jawabannya menyebabkan penyakit kanker pada tubuh. Nah, jadi poinnya gampang. Kelompok 20 ini Pak Tua, kan 20 ini 5 barang. Taruh 2 kan, 1 kan. Jadi kalau balik poinnya nanti kamu saudara. Gimana caranya dari perkelahian? Cara? Supaya bikin, supaya ingat. Warna awam gue kenal. Main kalau soal Gua siapa bikin? Coba baca jawabannya. Jawabannya anggur merah. Anggur merah itu kan kantongnya. Minum keras itu apa? Minuman yang berbahaya. Salah. Apa dampak minum keras bagi kesehatan? Boleh. Kenapa minum keras bagi kesehatan? Kenapa minum keras dapat merusakan karena bersifat Oh ini baru benar ya, apa saja contoh minuman keras? Bagaimana cara menjaga diri agar tidak terjerumus minuman keras? Kita harus menjauhi pergaulan bebas.
Sebelumnya ada Pantera. Sebelumnya ada Pantera. Berapa kok? Beratung 90-an. Apa tigonya? Apa tigo mesin? Kamu sudah negara. Awal-awal pemainnya ada dua. Dan banyak itu tigonya. Ada mesin Nomor 5 siapa? Nomor 7 bos kita harus mencari peran dikit. Iya. Terus kita dong. Yang pertama tadi siapa? Yang siap pertama. Yang siapa menjawab tadi? Kalau tahu kan sih ini kan. Awak Berarti nilai yola Vigo. Awak dia. Saya nilai lah. Saya nilai lah. Awak nilai kok masih kurang Mau ke lima? Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini yang mengenai apa tadi ya? Apa tadi ya? Dari perkara tentang pelajar, habis itu narkoba. Apa lagi dapat? Nah jadi yang ketiga tadi baiknya kita harus menghindari. Menghindari atau mendekati? Mendekati. Coba dulu. Oke.